Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Sekarang kita akan melakukan perjalanan pulang dari tempat kerja teman-teman, menuju ke Prabu Muli seperti biasa melalui jalur Pralimura. Dan hari ini Jumat tanggal 19 Juli 2024, kita start dari Kampung Bali, Desa Ciptodadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas teman-teman. Dan saya tadi keluar dari area lokasi kerja itu jam setengah 7 teman-teman. Target seperti biasa 3 sampai 3 jam setengah nanti sampai ke Prabu Muli teman-teman. Dan untuk cuaca ini insya Allah cerah banget teman-teman. Semoga nggak ada halangan di jalan. Jadi target 3 sampai 3 jam setengah sampai Prabu Muli itu bisa terkejar ya teman-teman. Karena begitu sampai Prabu Muli juga langsung mau tugas negara ini, jemput anak-anak, kemudian jemput istri di rumah sakit. Karena qadarullah hari ini hari Jumat, jadi pulangnya cepet ya yang sekolah. Terus yang kerja karena hari Jumat ya isomanya agak panjang waktunya menjelang sholat Jumat. Kita melihat matahari mulai meninggi teman-teman. Kita berjalan ke arah timur dan di depan kita ini adalah jembatan Sungai Musi. Ini adalah Sungai Musi yang juga mengalir sampai ke Palembang ya teman-teman. Yang di Palembang dikenal dengan jembatan Ampera dan jembatan Sungai Musi. Ada Sungai Musi 2, Musi 4, Musi 6 sama Musi 5 yang baru dibangun di tol ya teman-teman, tol Palembang Betung ya. Sementara untuk jembatan Musi 3 ini masih dalam konsep teman-teman, jadi fisiknya belum ada ya. Dan konsepnya itu kalau ini memang terrealisasi nantinya akan jadi jembatan termegah di Sumatera Selatan teman-teman. Karena konsepnya itu jembatan di bawah air ya, atau terowongan gitu. Ini jam 7:09 kita sudah mau sampai ke jembatan teras teman-teman. Tadi saya sempat berhenti karena ngecek ini hasil rekaman dari Cecar sampai ke jembatan Sungai Kero atau jembatan Cecar itu kerekotannya bukan hilang, tapi nggak kerekot teman-teman, nggak kepencet gitu ya. Pencet rekodnya itu nggak kepencet, jadi hilang. Mau saya ulangi lagi, ngambil rekam lagi, tapi ya udah jauh, udah sampai sini ya. Aduh, nyesel banget. Jadi ya tetap aja kita lanjut ini teman-teman. Ini kita sudah sampai di jembatan teras ya. Satu ekskavator sama material di sisi kiri jembatan itu udah ada ya teman-teman, untuk pembangunan jembatan daruratnya, untuk membangun permanen jembatan Sungai Teras ini teman-teman. Dan padahal tadi juga mau update yang jembatan di Cecar itu atau jembatan Sungai Keruh, tapi ternyata nggak kerekod teman-teman. Sering kali kejadian seperti ini, kalau nggak kerekod kameranya menghadap ke kita ya, ke dada, jadi hasilnya nggak ada gitu, nggak dapat view-nya gitu. Sering banget kayak gini teman-teman. Sempat terpikir mau ngulangi lagi, tapi ya saya ada target waktu ya teman-teman. Kalau bisa paling lama 3 jam setengah udah sampai Prabu Muli, karena masih banyak tugas yang
harus saya kerjakan sebelum sholat Jumat ketika sampai di Prabu Muli nanti teman-teman. Jadi ya udahlah, langsung 12 saja gitu. Ntar 2 minggu ke depan atau seminggu lagi kan kita balik lagi ke sini, nanti kita update lagi untuk jembatannya gitu teman-teman. Memang semenjak jalan ini sudah bagus, dicor seperti ini nggak terasa jauh lagi ya teman-teman. Tapi kalau harus bolak-balik gitu ya, selain capek juga ya waktu kita terbuang juga gitu. Yang jelas apapun musimnya, mau musim hujan ataupun kemarau, sudah aman teman-teman, nggak perlu off-road lagi atau debu yang terlalu banyak ya. Kita sampai di Simpang Menara 33 teman-teman. Dari sini kita akan menuju ke Simpang Madu sebelum nanti ke arah Semangus ya. Dari sini kita mulai memasuki wilayah kawasan hutan tanaman industri milik PT MHP Musi Hutan Persada. Ini memang perjalanan kita baik pulang maupun pergi ke lokasi kerja ini selalu berhadapan dengan matahari ya teman-teman, selalu menghadap ke sinar matahari. Karena kalau pulang kita berjalan menuju ke arah timur, sedangkan kalau berangkat itu kita berjalan menuju ke arah barat. Sedangkan untuk jadwalnya itu biasanya pulangnya pagi, terus kalau berangkatnya itu sore. Nah kalau pagi seperti ini kan mataharinya munculnya dari timur sana, sedangkan kalau kita berangkat sore itu matahari udah mau tenggelam dari arah barat sana teman-teman. Jadi kita selalu perjalanan kita di motovlog ini kebanyakan menghadap ke sinar matahari teman-teman. Dan di depan kita ini adalah Simpang Madu teman-teman. Nah ini kita udah sampai Simpang Madu. Kalau yang lurus itu ke arah Simpang Solar, dan itu merupakan jalur logging ya teman-teman. Kalau dulu sebelum jalan ini dibangun itu saya itu seringnya itu ya lewat lurus sana teman-teman. Karena kalau lewat yang sini agak sepi ya, sedangkan lewat sana itu ramai sama kendaraan logging sama aktivitas perusahaan perhutanan inilah, hutan tanaman industri ini. Sedangkan lewat sini agak sepi, jadi dulu seringnya lewat sana teman-teman. Tapi setelah jalan ini dibangun dan sudah diresmikan ya lewatnya sini terus, nggak pernah lagi lewat sana karena jalannya udah nyaman. Dan memang kalau jalan yang itu tadi udah nggak bisa lagi dipakai untuk umum ya. Nah ini treknya agak lurus teman-teman. Ini kita membelah hutan eukaliptus, karena hutan tanaman industri ini yang tanaman yang ditanam ini jenis tanaman eukaliptus teman-teman. Dan kondisi untuk jalan cor-corannya ini teman-teman agak sedikit ada perbedaan ya dari yang sebelum Simpang Madu sama yang setelah Simpang Madu ke arah Semangus ini teman-teman. Di sini tuh terasa apa ya, lebih soft atau lebih mulus gitu daripada yang sebelumnya tadi teman-teman. Di sana agak bergelombang gitu. Tapi memang sepertinya kemarin untuk pembangunan jalan ini beda yang ngerjain ya, atau beda kontraktornya gitu teman-teman. Mungkin itulah yang menyebabkan ada sedikit perbedaan di jalan cor-coran ini. Kalau menurut saya sih lebih enak yang di sini teman-teman, apanya rasanya ya, dibanding yang dari Menara 33 tadi sampai ke Simpang Madu itu. Dan ini view-nya aslinya bagus banget teman-teman, apalagi kalau kita punya drone ya. Ini seperti ada di perkebunan teh gitu waktu
tanamannya belum begitu besar, masih kecil-kecil ya. Tapi kalau udah besar, udah tinggi menjulang, itu seperti kita berada di hutan pinus teman-teman, karena tingginya ya hampir kayak pohon pinus gitu. Dan di depan persimpangan lagi teman-teman, kalau saya bilang simpang Sopa ya, karena yang ke kiri itu ke arah Sopa, salah satu lokasi produksi Pertamina juga. Tapi kalau di plangnya itu tadi petunjuk ke kiri itu arah jalan logging ya teman-teman, karena memang masih digunakan juga untuk kendaraan logging mengangkut hasil hutan itu dibawa ke pabrik lewat sana teman-teman. Ini kita udah, jalannya ini udah aspal teman-teman, menuju ke pemukiman Desa Semangus. Dan ini kita sekarang berada di Desa Semangus, ada di pasarnya teman-teman. Qadarullah hari ini Jumat, jadi memang hari pasarannya ini. Kalau di sini bilangnya pasar Kalangan teman-teman. Pasar Kalangan itu pasar yang buka atau operasinya itu per 1 minggu sekali teman-teman. Kalau di desa ini, karena saya sering juga pulang di hari Jumat teman-teman, jadi saya tahu jadwalnya di sini Kalangannya hari Jumat teman-teman. Dan pasarnya yang tadi ya, yang kita lewatin tadi, ini juga biasanya pasar itu sama harinya dengan masyarakat nimbang karet teman-teman, karena salah satu penghasilan masyarakat sini adalah bertani karet. Memang untuk penjualan karet itu biasanya ada yang mingguan atau harian pun ada yang bulanan. Tapi kalau kebanyakan sih biasanya yang mingguan, karena ya itu tadi, hasil dari penjualan karet bisa digunakan untuk stok belanjaan ya teman-teman, karena Kalangannya kan bukanya juga cuman seminggu sekali. Tapi banyak juga kok yang pakai motor gitu untuk pedagang-pedagang seperti pedagang sayuran atau pedagang lauk pauk kebutuhan sehari-hari ya teman-teman. Desa Semangus ini udah masuk di wilayah Kabupaten Pali ya teman-teman, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Dari Desa Semangus kemudian menuju ke Desa Penakat Minyak teman-teman. Nah di sini kita ketemu sama, nah ini jembatan yang ke bawah ya, sudah menjorok ke bawah dan semakin lama semakin turun teman-teman. Jadi khawatir kalau musim hujan banjir di sini. Dan ini kita sudah memasuki wilayah Desa Penakat Minyak. Di depan itu ada pertigaan, di mana yang ke kanan itu kembali lagi ke jalur logging atau ke arah simpang solar teman-teman. Nah itu ada lagi juga pertigaan teman-teman. Memang di Penakat Minyak ini banyak sekali percabangan jalan ya, tapi nggak usah khawatir teman-teman, karena di setiap percabangan jalan itu sudah ada plang petunjuk arahnya dan tinggal ngikutin aja. Nah di depan ini kita ketemu lagi dengan jalur logging teman-teman. Tapi ini nggak panjang ya, nanti di depan sana kita bisa lagi dengan jalur logging ini. Nah di depan ini kita berpisah lagi dengan jalur logging ini teman-teman, yang jalur loggingnya belok ke kanan sana teman-teman. Nanti ketemu lagi di Simpang Raja. Ini yang saya sering wanti-wanti ketika di simpang ini teman-teman, karena pelang petunjuk arah itu, arah Prabu Muli itu ditunjukkan ke arah jalan logging sana teman-teman, belok ke kanan. Tapi kita harus
tetap pilih jalan ini yang ke arah pendopo ini ya teman-teman, karena lewat sana itu jauh sekali. Dan kalau desa yang sedang kita lewatin ini adalah desa Sungai Baung. Jadi dari Semangus Benangkat Minyak sampai ke Sungai Baung ini masih dalam satu wilayah kecamatan ya teman-teman, yaitu Kecamatan Talang Ubi di Kabupaten Pali atau Penukal Abab Lematang Hilir. Dan akhirnya sekarang jam setengah 9 kurang 3 menit ini kita sudah sampai di kotanya Kabupaten Pali teman-teman, kota pendopo ya. Dan sekarang kita mengarah ke Simpang 5 teman-teman. Waktu tempuh dari pendopo sampai ke Prabu Muli ini kurang lebih 1,5 jam teman-teman. Wah, kirain tadi ada kebakaran, asapnya ngebul banget. Ternyata ada yang lagi bakar sampah, sepertinya ada kegiatan Jumat bersih ya. Nah ini kita sampai ke Simpang 5 teman-teman. Sekarang udah ada tugu baru ini, itu namanya Tugu Ikan Serandang teman-teman. Dan ini kita mengarah ke jalan menuju ke Simpang Blimbing. Kalau jalannya ini jalan Merdeka teman-teman, jalan raya Pali menuju ke Simpang Blimbing, itu wilayah Kabupaten Muara Enim. Tapi jalannya ini ya termasuknya agak sempit ya teman-teman untuk jalan lintas antar kabupaten. Nah ini kalau ada yang parkir di bahu jalan kendaraan roda 4 itu sangat mengganggu pengguna jalan lainnya. Dan di sepanjang jalan tadi teman-teman memang banyak yang sedang kerja bakti ya, atau Jumat bersih ini. Ini karena sudah lewat jam 8 jadi situasinya agak lumayan lengang. Tapi kalau pas di jam sibuk bareng sama anak sekolah sama yang masuk kerja ini wah crowded banget teman-teman. Untungnya ini bukan jalan lintas antar provinsi ya. Kalau lintas antar provinsi saya membayangkan kalau truk-truk gede sama bis-bis besar itu lewat sini, wah gimana Pak? Pastinya macet ya teman-teman, karena memang jalannya agak tidak memungkinkan gitu untuk jadi jalan lintas, kecuali dibuatkan jalan lingkar yang nggak melewatin jalan ini ya, jalan tengah kotanya ini. Ini kalau untuk kantor pemerintahannya mengarah ke arah Blimbing sana ya teman-teman, agak jauh dari kota. Karena Kabupaten Pali ini sendiri letaknya ada di ujung ya teman-teman. Dia memang bisa terhubung ke seperti Kabupaten Musi Banyuasin ke Sekayu, bisa dari Talangakar, dari Simpang 5 tadi teman-teman, juga ke Kabupaten Musirawas yang barusan kita lewatin tadi ya. Tapi ya jalannya masih bersifat jalan alternatif seperti itu teman-teman, agak kecil ya. Karena Kabupaten Pali ini juga termasuk kabupaten baru teman-teman, pecahan dari Kabupaten Muara Enim, sama seperti Kota Prabu Muli gitu. Nah di sini juga masih baru ada satu SPBU ini sebelah kiri ini teman-teman, satu-satunya SPBU yang ada di dalam kota ya. Nanti ada satu lagi di arah ke Simpang Blimbing sana setelah Simpang Raja teman-teman. Dan di depan kita sana ada padang golep, makanya kita menikung ke kiri ini ya. Kalau dulu jalan lamanya itu jalan yang lurus itu teman-teman. Lepas dari kota Pendopo teman-teman, sekarang kita sampai di Simpang Raja, dimana di Simpang ini ada percabangan jalan yang dari arah kanan
itu dari arah jalur logging teman-teman, itu yang barusan kanan yang kita lewatin ya. Sedangkan yang kiri ke sana itu ke Tanah Abang teman-teman. Dulu saya sering lewat sana untuk ke Prabu Muli, tapi sekarang sering lewat sini karena jalan sana udah banyak yang rusak. Nah, ini ujung dari wilayah Kabupaten Pali teman-teman. Ini kita sampai di Desa Talang Bulang, masih di Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali. Karena di depan sana itu berbatasan langsung dengan Kabupaten Muara Enim. Dan di sini juga ada percabangan jalan, itu yang arah ke kiri sana teman-teman, itu ke Penukal Utara, dan dari sana juga bisa tembus ke Sekayu ya. Jadi untuk akses ke Sekayu bisa dari simpang sini tadi di Talang Bulang ini ya, atau Teluk Lubuk. Kemudian dari simpang 5 tadi dari arah Talang Akar teman-teman. Nah, di depan Gapura sana wilayah Kabupaten Muara Enim. Kalau ini Desa Talang Bulang, di depan ini Desa Teluk Lubuk, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim. Dan sebelum Pali menjadi kabupaten seperti sekarang ini, kendaraan-kendaraan logging itu dulu lewatnya lewat sini teman-teman, untuk sampai ke PT Tel ya. Jadi jalan ini dulu wah, kondisinya sangat memprihatinkan, jauh dari kata mulus, yang ada jalannya berbatu, dan kalau musim kemarau itu berdebu sekali teman-teman. Kalau di Musirawas tadi kita melewati jembatan panjang seperti ini, itu jembatan Sungai Musi teman-teman. Nah, kalau ini kita melintasi jembatan Sungai Lematang. Oke, sepertinya kita nanti bakal sampai Prabu Muli sesuai dengan prediksi ya teman-teman. Ini sekarang jam 9 kurang 3 menit, ini kita udah sampai di simpang Belimbing teman-teman, atau Desa Cinta Kasih ya, Kecamatan Belimbing. Dan kalau biasanya ada antrian kendaraan di sini karena ada kereta yang melintas. Kalau lengang seperti ini keretanya nggak lagi melintas teman-teman, jadi kita aman dari kemacetan. Waktu sore, waktu kita berangkat ke Musirawas kemarin ya teman-teman, berangkat kerja, itu macetnya panjang sekali, mulai dari pom bensin sana ada mungkin kurang lebih 2 kilo teman-teman. Tapi sepertinya tidak ada apa-apa ya, cuman ya karena itu teman-teman, selain karena padat, lagi padat-padatnya kendaraan yang melintas, terus lagi persimpangan rel itu, yang perlintasan rel kereta itu yang bikin macet ya. Karena yang sekali lewat itu kereta Babaranjang itu bisa 2 kereta berlintasan gitu, dan Babaranjang itu sekali membawa gerbong itu bisa sampai 60 gerbong teman-teman. Ini sekarang kita hampir sampai ke simpang Tel teman-teman, dan lumayan banyak kendaraan yang melintas. Ini merupakan jalan lintas tengah ya teman-teman, yang menghubungkan Prabu Muli, Muara Enim, Lahat, Tebing Tinggi, Empat Lawang, itu sampai ke Musirawas dan Lubuk Linggau ya teman-teman. Jadi memang dilintasi kendaraan-kendaraan besar juga di sini. Nah, yang ke kiri sana ke pabrik teman-teman, pabrik pengolahan kayu-kayu logging yang kita lewatin tadi, itu dibawanya ke sana teman-teman, untuk dijadikan kertas ya. Kalau tadi Kecamatan Belimbing, ini Kecamatan
Rambang Niru teman-teman. Setahu saya sih dulu ini Rambang Dangku ya, cuman Dangkunya sekarang diganti Niru. Dan yang kita lewatin sekarang ini biasa juga disebut Simpang Niru teman-teman. Tapi kalau aslinya namanya desanya ini Desa Tebat Agung, yang juga merupakan ibu kota kecamatan Rambang Niru itu sendiri. Dan kecamatan ini juga berbatasan dengan langsung nanti dengan kota Prabu Muli teman-teman. Tapi habis dari sini ngelewatin satu desa lagi, yaitu Desa Lubu Ramang teman-teman, baru sampai ke perbatasan dengan kota Prabu Muli. Dulu waktu zaman saya sekolah mau ke Jawa itu mau ke arah Lampung, bisnya itu ya lewatnya lewat sini teman-teman. Lewat sini muter Batu Raja baru ke Lampung. Nah, kalau teman-teman sudah melewatin Desa Lubuk Raman tadi, memang sengaja nggak kita shoot desanya ya teman-teman. Dan kalau sudah melihat ada Pindang Ujuk Boski tadi, berarti sudah sampai di perbatasan. Nah, ini kita udah masuk ke wilayah kota Prabu Muli. Oke, di depan sana adalah Simpang Tugu Nanas teman-teman. Nah, itu kalau teman-teman yang pakai kendaraan roda 4 mau lanjut ke Palembang tapi via tol ya, langsung aja belok ke kanan sana lewat jalan lingkar, ketemu patung Tugu Tani, langsung belok ke kanan ke arah jalan Batu Raja. Nanti ketemu pintu gerbang tolnya ada di sana teman-teman. Flyover Pati Galung teman-teman. Flyover yang jadi kebanggaan warga Prabu Muli ini. Di atasnya tetap aja itu nanas. Nanas jadi ikon kota Prabu Muli teman-teman. Karena penghasil nanas dan nanasnya itu memang beda teman-teman. Nanasnya manis banget, nanas Prabu Muli itu. Sesuai target teman-teman, akhirnya jam 9.40 ini kita udah sampai di kota Prabu Muli. Kalau saya hitungannya udah masuk depan Komperta ini baru dibilang udah sampai Prabu Muli ya teman-teman, karena benar-benar udah sampai kota gitu. Kalau sampai masih di perbatasan tadi kan masih jauh, kurang lebih 15 menit sampai ke sini. Nah, ini kita udah sampai di kota. Kita barusan melewatin Komperta Prabu Muli sebelah kiri tadi teman-teman. Ini kita ada di Simpang 4 Bawah Kemang. Yang ke arah kanan itu ke arah Batu Raja teman-teman. Ya ke arah gerbang tol juga. Ke depan sana ke pasar. Tapi saya kapok lewat sana, mending lewat sini. Pernah dicegat Pak Pol karena knalpot si belalang tempur ini dianggap knalpot brong teman-teman. Daripada kena tilang ribet mau ngurusnya ya, waktunya itu teman-teman. Kalau kita ngurus sendiri itu sebenarnya nggak terlalu ribet sih, ngurus ngambil barang yang ditilang itu, tinggal nebusnya itu. Tapi waktunya kita, daripada waktu terbuang percuma ya, mendingan kita hindari, kita lewat jalan yang aman saja. Ini kita melewatin, kalau dulu namanya Jalan Madang atau Jalan Pipa teman-teman, karena dulu ini digunakan untuk jalan pipa milik Pertamina ya, pipa minyak. Tapi karena seiring berkembangnya zaman dan Prabu Muli sudah menjadi kota, jadi pipa minyaknya nggak lewat sini lagi teman-teman, udah diangkat ya. Ini
sekarang nama jalan ini Jalan M Yamin. Ini tadi kita berangkat ya kurang lebih jam setengah 7 ya, jam setengah 7. Ini jam 9.40, taruhlah jam 10 ini sudah sampai di Prabu Mulih ya, sesuai prediksi lah sekitar 3 jam setengah ya teman-teman, dari Kampung Bali Kampung Bali Desa Ciptodadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Muara Enim, sampai ke Prabu Mulih Kota. Sedangkan kalau dari tempat saya kerja itu teman-teman di Kampung Bali itu sampai ke Lubuk Linggau itu kurang lebih 1 jaman ya kalau cepat, kalau agak lama ya 1 jam setengah gitu sampai ke kota Lubuk Linggau. Cuman karena kendala sekarang itu dari Simpang Cecar itu sampai ke Semambang itu jalannya banyak yang rusak. Dan kemarin juga saya pernah lewat juga di tahun ini dari Simpang Semambang itu sampai ke Simpang Beliti juga banyak yang rusak jalannya teman-teman. Jadi memang agak menghambat laju kendaraan kita ya. Nah, ini kita ada di belakang pasar ini namanya teman-teman. Jadi Jalan M Yamin tadi harusnya tembus ya, tapi pas di simpang tadi ke sana itu sudah banyak ditumbuhi pelapa-pelapa, baik dagang buah, dagang sayur, dagang ayam, ikan. Jadi random teman-teman. Pasar di Prabu Mulih ini nggak ada namanya pasar ikan khusus, daging khusus, ayam khusus, nggak, random campur gitu. Dan masih berkumpul di pasar Impres yang lama ini ya. Kalau kan sekarang sudah jadi PTM Pasar Tradisional Modern 1 dan 2 gitu, tapi masih berkumpulnya di sini. Itu terpecah antara PTM 1 dan 2 itu kalau pagi-pagi justru teman-teman. Pagi-pagi sebelum jam 7 itu, dari dini hari sampai jam 7 itu pedagang tumpah ke jalan juga sampean teman-teman, rame itu. Kalau sudah jam 7 sudah ada Pol PP yang menertibkan ya, supaya arus lalu lintasnya menjadi lancar. Wah, ini sebelah kanan ini dulu bekas TK tempat saya sekolah teman-teman. Oke teman-teman, videonya sampai sini dulu ya. Ini kita udah mau sampai ke kandangnya belalang tempur di Mangga Besar, Kecamatan Prabu Mulih Utara, Kota Prabu Mulih. Jadi videonya kita akhiri sampai sini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini dan dukungannya, like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.